Mari kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Heri dan juga selamat pagi untuk para asisten dosen yang telah join Zoom pada pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Next slide. Next slide. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini ada saya, Amanda Nur Alfida dengan NIM 136. Dan saya Victor Yandi dengan NIM 121230126. Saya Ingot Alzan NIM 103. Dan saya Farhan Akbar Ramadan dengan 3 digit terakhir 115. Baik, submateri pertama yang akan kita bahas adalah tentang bentuk ikatan kimia. Next slide, tolong. Jadi ikatan kimia itu adalah untuk merancang sebuah molekul. Jadi para ilmuwan di sini itu menggunakan teori-teori ikatan kimia untuk memprediksi bagaimana sih atom-atom ini itu terikat satu sama lain sehingga dapat membentuk sebuah molekul. Dan di ikatan kimia ini terjadi sebuah proses serah terima elektron atau penggunaan elektron secara bersama-sama. Next slide. Lalu di ikatan kimia ini kita akan belajar tentang struktur Lewis atau struktur titik. Nah, jadi struktur Lewis ini intinya adalah kita menggambarkan elektron valensi sebuah atom dengan titik. Nah, bisa kita lihat next slide sebelumnya loh. Jadi kita bisa lihat contohnya di sini kan ada atom N dengan elektron valensi 5. Sehingga jika kita gambarkan dengan struktur Lewisnya, simbol N ini dikelilingi oleh 5 titik. Paham nggak? Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, namun atom dengan elektron valensi berjumlah 8 itu sudah dapat dikatakan stabil karena sudah memenuhi kaidah oktet. Alasannya adalah karena dalam ikatan kimia ini, atom kan saling mentransfer elektron ya, atau berbagi elektron secara bersama-sama. Nah, itu tujuannya adalah untuk memenuhi kaidah oktet, yaitu mendapatkan elektron berjumlah 8 di kulit luarnya. Nah, contohnya ada di golongan gas mulia, seperti Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Tapi ada pengecualiannya teman-teman, yaitu adalah di atom helium. Kenapa? Karena helium ini cenderung mengikuti kaidah duplet, bukan oktet. Yang mana atom sudah stabil hanya dengan 2 elektron valensi saja. Oke, next slide. Nah, ini ada latihan soalnya, teman-teman. Bagi yang bisa menggambarkan struktur Lewis Cl, Al, dan P bisa maju ke depan dan sebutkan nama dan NIM-nya. Oh iya. Mana? Sebutkan nama dan NIM ya. Perkenalkan, nama saya Radiner Jundis Krisna Harsono dengan NIM 121230116. Iya, kalau bisa 3 sih. 3. Ditulis ini konfigurasi elektronnya. Ya biar tahu lah. Baru minggu lalu kan ya konfigurasi elektron. Masa udah lupa? Ayo loh. Golongan 7, golongan 7. 9. 3S dulu, 3S dulu. Iya kan 3S dulu. 2P. Nah.
2P6. 2P6. Ayolah, baru kemarin loh. Sembilan. 7. Ya udah. Ya berapa? Ya. Masa belajar lagi ya konfigurasi elektron. Yang nomor 2, oh tadi si Ajeng dulu. Baru yang nomor 3 Kalila ya. Kalau bisa ditulis konfigurasi elektronnya guys. Perkenalkan, nama saya Najeng Krisma Gandhi Laksono dengan NIM 3 digit terakhir 105. Ini. Sorry. Ini apa? Kok saja, Pak? Nah, gini dia dilihatin ya. Biar tahu konfigurasi elektron tuh gini. Sabar. Perkenalkan, nama saya Kala Syafrini Sara dengan NIM 121230132 ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Oh iya. Ya boleh. Lihat. Ini ketika di sini aja. Ya bisa tuh biar sama aja. Nah, jadi gini ya, benar ya teman-teman, jawabannya Herjun, Ajeng, dan juga Kalila. Udah paham kan bagaimana cara menulis struktur Lewis? Oke. Baik, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Ingo. Kemudian ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion dapat juga diartikan sebagai ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan non-logam. Proses pembentukan ion ini dengan cara memberikan satu atau lebih elektron terluar pada kulit terluar dari satu atom ke atom yang lain. Unsur logam ini berubah menjadi anion, sedangkan unsur logam ini berubah menjadi kation, sedangkan non-logam menjadi anion. Gaya tarik antara kation dan anion ini menghasilkan senyawa ionik. Dalam model Lewis, kita mempresentasikan dengan memindahkan titik elektron dari logam ke non-logam. Menulis struktur Lewis ikatan ion. Contohnya yaitu MgO. Karena Mg memiliki 2 elektron valensi sehingga ditulis titiknya 2. Sedangkan O memiliki 6 sehingga ditulis 6. Kemudian karena
memiliki 2 elektron valensi, sedangkan O memiliki 6 elektron valensi. Untuk membentuk kaidah oktet, maka Mg melepas 2 elektron sehingga terbentuk ion Mg2+. Sedangkan O menangkap 2 elektron sehingga sehingga terbentuk ion O2 min. Kemudian ikatan kovalen. Senyawa kovalen merupakan zat yang terbentuk dari gabungan 2 atau lebih unsur yang berbeda melalui ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi antara 2 atom non-logam yang saling berbagi elektron. Atom tersebut akan saling berikatan menjadi lebih stabil. Macam-macam ikatan kovalen. 1. Ada ikatan tunggal, ikatan ganda, dan ikatan rangkap 3. Ikatan tunggal ini yaitu ikatan kovalen yang dimana hanya berbagi 1 elektron. Sedangkan ikatan ganda yaitu ikatan kovalen yang dimana masing-masing atom menyumbangkan 2 elektron yang tidak berpasangan sehingga terbentuk konfigurasi oktet. Sedangkan ikatan rangkap 3 yaitu ikatan kovalen di mana masing-masing atom menyumbangkan 3 elektron yang tidak berpasangan. Contohnya ikatan tunggal yaitu Br2. Di sini terdapat hanya 1 pasangan. Sedangkan ikatan ganda seperti CO2 ini memiliki 2 titik yang berpasangan. Pada ikatan rangkap 3 yaitu N2 sehingga terbentuk 3 titik yang berpasangan. Ada yang bisa mengerjakan? Itu semua. Terus Kak. Oke, perkenalkan nama saya Aulia Rahma Putri dengan NIM 121230135. Menjawab nomor 2 boleh? 135. Ada lagi yang bisa? Mbak Naila, Perkenalkan, saya Naila Syifa Salsabila dengan NIM 121230111. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Jadi sekarang kita masuk ke penulisan struktur Lewis untuk senyawa kovalen. Next. Jadi struktur Lewis untuk ikatan kovalen itu pada tahap pertamanya kita menuliskan struktur kerangka dari molekul yang benar untuk molekul tersebut dengan atom dengan jumlah paling sedikit sebagai pusat atom. Dan yang kedua adalah menghitung jumlah elektron untuk struktur Lewis dengan memasukkan elektron valensi setiap atom dari molekul. Dan yang berikutnya adalah mengikat elektron valensi pada setiap atom. Dan yang terakhir, apabila ada atom yang belum memenuhi kaidah oktet, maka gabungkan elektron sehingga membentuk ikatan ganda atau rangkap yang diperlukan untuk memenuhi oktet. Nah, sekarang kita masuk di contohnya untuk penerapannya. Jadi nomor 1 adalah tuliskan struktur kerangka yang benar untuk molekul tersebut dengan atom dengan jumlah terkecil sebagai pusat. Nah, di sini adalah struktur Lewis 2. Nah, kenapa C-nya berada di tengah? Karena dia berperan sebagai pusat. Begitu. Jadi, dia berada di tengah agar bisa mengikat atom-atom lainnya. Dan yang kedua adalah jumlah elektron valensi dari setiap atom. Jadi, sebelumnya harus dicari dulu berapa elektron valensi dari O dan C. Nah, nanti baru ditambahkan. Begitu. Nah, yang ketiga adalah distribusikan elektron di antara atom-atom. Nah, elektron valensi yang tadi udah dicari nih, nah itu langsung dimasukin ke tiap atom masing-masing. Nah, yang keempat adalah jika atom belum oktet, pindahkan pasangan elektron agar memenuhi oktet. Nah, kan di sini, di atom pusat C ini, dia belum oktet atau belum memenuhi kaidah oktet dengan 8 elektron. Maka elektron di sini dibedahkan ke atom pusat dan menjadi seperti ini. Dan di sini kan dia sudah oktet, ini udah oktet, yang atom pusat juga udah oktet, dan di sini juga sudah oktet. Next. Nah, sekarang adalah struktur Lewis untuk ion poliatomik. Sebenarnya caranya sama, tapi hanya di cara keduanya dia ditambahkan elektron tambahan yang sesuai yang terdapat pada atom. Next. Nah, ini struktur Lewis untuk Cn- atau Cn-. Jadi nomor 1 adalah tuliskan struktur kerangka yang benar untuk molekul tersebut dengan atom terkecil sebagai pusat. Nah, yang kedua adalah jumlahkan elektron valensi dari setiap atom dan ditambah dengan tambahan elektron sesuai jumlahnya pada molekul tersebut. Nah, jadikan elektron valensi C adalah 5 dan elektron valensi N adalah elektron valensi C adalah 4 dan elektron valensi N adalah 5. Nah, di sini tambahan 1 adalah sebagai elektron tadi, yaitu di minus. Jadi 4 ditambah 5 tambah 1 jadi 10. Next. Nah, di yang ketiga masih sama seperti yang tadi, distribusikan elektron di antara atom-atom. Nah, yang keempat adalah jika atom belum oktet, pindahkan pasangan elektron agar memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini kan dia belum oktet, dia belum memenuhi kaidah oktet. Nah, di sini dan di sini dipindahkan ke tengah. Jadi, apabila di sini dihitung gini, dia akan memenuhi kaidah oktet dengan 8 elektron, dan di sini juga memenuhi kaidah oktet dengan 8 elektron. Nah, di sini tambahkan minus karena pada struktur Lewis Cn-. Next. Nah, di sini ada yang mau coba? Ayo, boleh. Mik. Ini ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 121230129 ingin menjawab nomor 1. Coba aja ya. Salah nggak apa-apa kan? Apa dong?
Nah, ini di jawaban di nomor 1 yaitu H2O ini sudah benar. Jadi hasilnya seperti ini yang nomor 1. Ada yang mau coba nomor 2? Ulang. Tolong dong yang asli liatin yang 1, 2, 3. Bentar. Ayo, ulang. Dalam hitungan ketiga. Ayo teman-teman. 1, 2, 3. Ayo Aurel. Jaksel banget nih. Iya, oh iya, maaf. Perkenalkan, nama saya Aurelio Muhammad Salem Agung dengan NIM 121230113. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini, nomor 2 ini, yaitu NH3, ini sudah benar. Jadi teman-teman gimana? Masih semangat kan ini? Apa? Saya tidak mendengar. Aduh, semangat lagi dong. Kalau aku bilang apa? Oh, kalau aku bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya gimana? Pagi. Ayo, semangat pagi. Pagi. Nah, terlihat kurang keras. Ayo ulangi. Semangat pagi. Pagi. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Victor. Di sini saya akan menjelaskan bentuk molekul. Yang pertama ada dua teori yang saya masukkan di sini yaitu teori VSEPR atau teori Valence Shell Electron Pair of Repulsion. Adalah teori yang menggambarkan bentuk molekul berdasarkan kepada tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat. Teori VSEPR mengasumsikan bahwa masing-masing molekul akan mencapai geometri tertentu sehingga tolakan pasangan antar elektron di kulit valensi menjadi minimal. Teori VSEPR merupakan penjabaran sederhana dari rumus Lewis yang berguna untuk memprediksikan bentuk molekul poliatom berdasarkan struktur Lewisnya. Yang kedua, teori domain elektron. Menurut Raut H. Petrucci, 1985, teori ini adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron, ikatan, apakah ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, merupakan satu domain. 2. Setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Di sini ada contoh, tentukan domain elektron atom pusat pada beberapa senyawa H2O, CO2, dan SO2. Pembahasan. Pada struktur Lewis, H2O dikelilingi oleh 4 pi, sehingga jumlah domain elektron sama dengan 4. Dikarenakan O memiliki elektron 6, dan H masing-masing 1, HO dan H berikatan, sehingga atom memiliki elektron-elektron berikatan sehingga jumlahnya 4 pi.
Pada struktur Lewis CO2 atom pusat C dikelilingi oleh dua ikatan rangkap sehingga domain elektron sama dengan 2. Ya. Pada struktur Lewis SO2 atom pusat S dikelilingi oleh dua ikatan rangkap, ikatan tunggal dan 1 PeB sehingga jumlah domain elektron sama dengan 3. Rumus atau tipe molekul. A yaitu atom pusat, X yaitu jumlah pasangan elektron ikatan atau PeI, E adalah jumlah pasangan elektron bebas atau PeB, dan N adalah bilangan bulat ya. Untuk catatan, ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 dihitung 1 pasangan elektron ikatan. Tolakan antara PeB, PeB lebih besar daripada PeB, PeI lebih besar daripada PeI, PeI. PeI menentukan bentuk molekul, PeB mempengaruhi besar sudut ikatan. Dengan menggunakan teori VSEPR, maka kita dapat meramalkan bentuk geometri suatu molekul seperti terlihat pada tabel berikut. Yang di atas ini ada contoh PeI, yang sini PeI dan PeB. Nah, tabel sini ada contoh penggambaran bentuk molekul dan contoh atom-atomnya, dan ada sudut-sudutnya. Elektronegativitas dan polaritas. Elektronegativitas, salah satu konsep terpenting dalam ikatan kimia adalah elektronegativitas atau EN. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom dalam molekul untuk menarik elektron bersama ke dirinya. Semakin besar keelektronegatifan atom, semakin besar kemampuannya untuk menarik elektron ke dirinya. Kecenderungan elektronegativitas dalam tabel periodik dapat dilihat pada gambar di samping. Semakin kanan elektronegativitasnya semakin besar, semakin ke bawah semakin menurun. Dua, polaritas. Dengan memahami konsep elektronegativitas, kita dapat menjelaskan tidak hanya jenis ikatan kimia, tetapi juga polaritasnya. Polaritas ikatan adalah ukuran dari seberapa setara atau tidak sama elektron dalam ikatan kovalen dibagi. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan di mana elektron dibagi secara merata. Dalam ikatan kovalen polar, salah satu atom memiliki daya tarik yang lebih besar untuk elektron ikatan daripada yang lainnya. Dan kita dapat menggunakan perbedaan elektronegativitas antara dua atom untuk mengukur polaritas ikatan bentuk atom. Seperti pada 3 senyawa berikut. O2, nilai dari O2 kita ambil dari tabel periodik sebelumnya. Dengan O2 kan O ada 2. O dikurangi O sama dengan 0. Elektronegativitas kurang dari 0,4 atau 0 bisa disebut dengan kovalen nonpolar. H2O diambil dari tabel periodik sebelumnya. H itu 1,1 karena ada 2 dikalikan 2 2,22 dan O 3,44 dikurang sama dengan 1,24. Elektronegativitas sama dengan 0,4 sampai 1,7 bisa disebut dengan kovalen polar. Dan Mg, Cl, Mg, nilai Mg bisa diambil dari tabel periodik sebelumnya, yaitu 3,16 dikurang 1,31 sama dengan 1,85. Elektronegativitas lebih dari 1,7 bisa disebut ionik. Bentuk molekul dapat mempengaruhi kepolaran. Hal ini disebabkan karena bentuknya yang simetris, elektron tersebar merata.
atau tidak simetris, elektron tersebar tidak merata. Bentuk molekul tidak simetris bersifat polar, sedangkan yang berbentuk molekul simetris bersifat non-polar. Di sini ada tabel, kita bisa mengidentifikasi polar dan non-polar berdasarkan PEI sama PEB-nya. Jika ada pasangan elektron bebas, bisa disebutkan dengan polar. Dan jika semuanya PEI, bisa disebut dengan non-polar. Perbedaan polar dan non-polar. Senyawa kovalen polar memiliki perbedaan keelektronegativan relatif besar. Senyawa kovalen non-polar sangat kecil atau nol untuk senyawa bioatom sejenis. Pasangan elektron ikatan atau PEI cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Untuk senyawa kovalen nonpolar tertarik sama kuat oleh atom-atom yang berikatan. Pasangan elektron bebas atau PEB, senyawa kovalen polar, atom pusat memiliki PEB, senyawa kovalen nonpolar, atom pusat tidak memiliki PEB. Bentuk molekul senyawa kovalen polar yaitu asimetris atau mengutup, senyawa kovalen nonpolar simetris atau proporsional. Senyawa kovalen polar, daya hantar listrik senyawa kovalen polar dapat mampu menghantarkan listrik, senyawa kovalen nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Momen dipol senyawa kovalen polar lebih dari 0, senyawa kovalen nonpolar sama dengan 0. Kelarutan senyawa kovalen polar umumnya hanya dapat larut dalam cairan polar lainnya. Senyawa kovalen nonpolar umumnya hanya dapat larut dalam cairan nonpolar lainnya. Di sini ada contoh soal. Adakah yang mau maju? Ada yang mau maju? Boleh. Kenalkan saya Naila Syifa Salsabila dengan NIM digit terakhir 111. Iyalah, gak tahu pola rakaman itu. Dibuat ini sistemnya ini sama ini tuh ikatan polar atau non polar juga. Kamu buat ini.
Distakes Narsono dengan NIM 121230116. Yang bisa mengerjakan Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin pertanyaan 1 sampai 3. Mungkin ya hanya menampung 3 pertanyaan. Ayo, boleh silakan yang mau tanya. Oke, perkenalkan nama saya Sofa Salsabila Ratnawijaya dengan NIM 121230106. Jadi pertanyaan saya, tadi kan di tabelnya kan semakin ke bawah golongan kan keelektronegatifannya makin kecil ya. Itu kenapa ya? Oke, baik. Ada yang mau aku? Boleh dibuka slide tentang keelektronegatifan. Nah, ini kan keelektronegatifan itu kan kalau dalam satu golongan itu kan semakin ke bawah itu kan semakin kecil ya. Nah, itu tuh berkorelasi dengan bertambahnya jarak antara inti dan elektron valensi. Gitu. Mungkin ada teman-teman ada yang mau nambahin jawabanku, mungkin yang dirasa kurang atau gimana? Cukup, cukup. Oke, baik. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Ya, boleh itu, Pak Uzen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Prayuda dengan NIM 121230129. Mau bertanya, tadi kan ada teori domain elektron sama teori Fizev. Ada nggak sih persamaan dari dua teori itu? Kalau ada, tolong sebutin. Terima kasih. Yang teori
Ya sebelumnya. Ya terus. Nah ini. Mungkin sebelum aku jawab, bagi teman-teman ada yang mau jawab duluan nggak? Mungkin ada yang udah tahu nih jawabannya gitu. Misal, kayak langsung aja ya aku jawab. Jadi, teori domain elektron ini itu tuh adalah penyempurnaan dari teori VSEPR. Nah, jadi teori ini tuh menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas saling tolak-menolak. Nah, tolakan juga dapat disebabkan oleh pasangan elektron yang sejenis, sehingga tiap pasangan elektron cenderung berjauhan satu sama lain. Jadi, ini tuh teori domain elektron itu adalah penyempurnaan dari teori FESPR gitu. Gitu, teman-teman. Paham nggak? Mungkin ada yang kurang gitu dengan jawabanku yang kayak sederhana ini, ada tambahan mungkin gitu. Kali ya. Fauzan. Aman semuanya. Oke. Lanjut pertanyaan terakhir ya. Oke, Siva. Perkenalkan, nama saya Siva Maratul Husna dengan NIM 12-12-30-104. Pertanyaan saya, mengapa senyawa polar sering dikaitkan memiliki pasangan elektron bebas atau PEB? Terima kasih. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini dong apa yang perbedaan senyawa polar sama non polar? Yang slide terakhir. Nah kan di sini kan ada perbedaan momen dipol ya, ya kan? Nah, ini tuh kenapa senyawa polar itu dikaitkan dengan PEB? Jadi momen dipol tuh artinya tuh hasil kali antara selisih mata dengan jarak antara kedua muatan. Sehingga semakin besar nilai momen dipolnya, maka semakin polar molekul tersebut. Nah, di sini kan ada tulisannya lebih dari 0 di senyawa polar. Nah, makanya dia ada PB jadi polar gitu. Jadi berkaitan dengan momen. Ya sih, salah sih. Oke, baik, ada. Mungkin tadi jawabanku kalau ada yang kurang boleh ditambahin loh guys, sumpah. Gak apa, kita saling belajar. Iya, boleh loh. Naila mau nambahin kah? Boleh? Atau siapa? Ya, benar. Ada yang mau nambahin nggak? Apa Sepuh mau nambahkan? Sepuhnya kita loh. Udah? Oke. Kita tutup sesi tanya jawabnya. Nah, kita sekarang sampai di sesi yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman nih. Kita kali ini akan kuis asik. Ayo, kuis. Nah, sekarang teman-teman boleh join nih, teman-teman. Ayo. Jadi kuis ini juga gabungan sama kelompok yang kemarin ya. Jadi ada 20 soal. Tapi tenang, diambil
Arah dari rekor 1 sampai 6. Yes. Aja ya tambah banyak. Banyak tambah Jadi asik. setelah dia guys, banyak ini. Semangat dong. Apa? Tidak dong. Tidak. Sama. Hadiahnya 4. Baru 6 nih. Ada semangat, cepet lah Joy. Sip, mantap. Dari yang ranking 1 sampai 6 manusia bisa foto dengan kelompok. Ya. Udah mau itu. Oh, guys. Oh, teman-teman juga boleh. Boleh. Komika. Tidak dong. Iya. Tidak. Tidak. Oh, siapa? Katanya di next combo berikutnya hadiahnya Iya. sama Honda Brio. Sama Honda Brio. Real asli. Iya. Baru 21. Kurang 10. Apa? Ayo. 9. Oh iya. Ya jangan. Oh, dapat dibalik. Tuh. Ya. 10 orang nggak ikut. 10 orang nggak ikut. Pas 10 orang nggak ikut. Sama tadi udah. Udah semua kan yang join? Udah semua belum? Udah kan? Udah. Guys. Ready banget. Tepuk tangan dulu. Salah. 5, 5, 4, 3, 2. Nungguin ya. Banget. Kita ulangi. 5, 4, 3, 2, 1. Oh iya. Iya. Semangat. Wih. Epic banget. Ayo teman-teman. Ada lagi nih hijau.
Spontan? Hei, mau hadiah umroh ini terlihat semangat sekali. Semangat ya. Mau umroh. Mau umroh ya. Mau kita doakan ya. Amin. Amin. Oh, naik. Selamat ya, Nay. Mau umroh, Nay. Mama mau umroh. Siapa tuh bawahnya? Ayo, aduh. Jawa dari Grobogan, guys. Hadiah kita gitu. Oh, hadiah umroh ini Bang. Kayaknya semalam sholat tahajud ya. Jadi udah langsung. Oh, udah diganti. Aduh. Padahal mau hadiah umroh. Oh, udah sholat tahajud guys. Ya, Kak. Makanya rasanya bertahan di posisi pertama. Dong. Orang dunia apa ya? Kan bingung. Tahu apaan aja. Ayo. Sholat. Mau hadiah umroh siap sih? Hadiah umroh mau tanya lihat jalur lamitnya gimana gitu. Mau hadiah umroh. Galileo. Aduh. Ahli dalam bidangnya. Mau hadiah umroh. Oh. Oh, ternyata mau hadiah umroh udah kesal dengan Terima Berem. Ya itulah pokoknya. Ya, waktu itu apa? Kang Mus. Woi. Preman belum pensiun. Oh, bro. Mau hadiah umroh siap sih? Yes. Aku bersama mau hadiah umroh.
Udah selesai kok. Ayo, ayo. Prospek sementara sama ada. Mau ada umroh. Dua ada. Mau banget loh. Ketiga ada kalira. Empat ada sip. 5 ada olah. Olahnya gitu. 6 ada rah. Ada aja. Wih, Tiara Andini ngebut guys. Ngebut. Bisa nyanyi dia. Sambil nyanyi ya nanti ya kalau kalau ternyata menang. Siapin pantun dong. Anjir, pantun cok. Apa ya? Pantun apa ya? Pantun apa yang asik-asik ya? Ayo guys, semangat guys, semangat, semangat, semangat. Kok kerjasama tuh aku lihat-lihat ya. Oh, udah selesai. Tapi kok Marcel lihat HP-nya Rian? Jujur bang, jujur bang, jujur bang. Oh, enggak. Kira apa? Oh, kalau tahu lagi ya. Itu Ryan jangan tertidur ya. Waduh. Oh, udah bagus. Udah belum sih? Ayo yang belum, yang belum. Oh iya. Ayo, belum kurang 4, guys. Semangat, 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 semangat. Oh, 3 lagi sekarang. Aurel belum ya? Belum ya, Rel? Ayo, semangat, Rel. Apa? 2 lagi nih, 2 lagi, 2 lagi. Penentuan, penentuan. Bruno Berem. Bruno Berem nih. Oke juga ya. Bruno Berem nih ya. Kompak ya, 3-4 kan? Teman dekat tuh kak ya. Iya mungkin. Menyeolah Ana sama Elsa kan? Emang iya. Bruno. Wah, gila. Skill, wah gila, gila Bruno sih. Berem loh. Ya Allah, mau hadiah umrah besok lagi tahajudnya dibanyakin ya. Ya. Ya biar menang. Minggu depan sebelum kuis. Udah gak sih? Udah. 2 lagi siapa sih? Yang belum? Yang belum siapa? Wah. Udah belum, Rel? Udah dia. Siapa yang belum? Jujur. Yang belum siapa? Silakan. Udah ya. Udah loh ini. Udah loh. Udah loh. Oke. Bentar. Foto dulu. Mau dipoto. Jangan keluar satu-satu juga doang. Ini kelihatannya. Satu sama. Nah,
Inilah keluar Jawara. juara Kita. tangguh dari kelas TKD. Yang pertama, Bruno Bram. Guys. Mana orangnya? Mana? Majulah ke depan. Ayo Bruno Bram. Monggo. Tuh kan, aku udah tahu sih orang ya pasti dia yang pertama. Wah. Yang kedua siapa tadi? Oh, Mangga. Iya. Langsung 6. Tadi siapa aja? Aku lupa. Nah, nih. Pertama Bruno Bram, yang kedua itulah Fredrin. Oh, ya, yang ketiga ada mau hadiah umroh. Yang keempat ada Terizla. Kelima Olaf, terus yang keenam Ayu. Olaf siapa Olaf? Ana dan Elsa mana? Jadi yang pertama siapa yang pertama? Juara peringkat pertama siapa? Guys. Bentar. Kita wawancara dikit dulu lah ya. Wawancara kita. Bentar guys. Kenapa? Pesan-pesan Mas Bruno Bram ini memenangkan peringkat pertama kuis pagi hari ini gimana? Saya cukup senang karena saya sebenarnya juga tidak sendiri pekerjaannya. Saya sedikit bantu oleh sepupu saya. Nanti hadiahnya kasih ya. Terus yang kedua ada Fredin, gimana pesan-pesannya? Mas. Ya. Tadi saya sempat salah 10 kali ya di awal ya. Cuman gara-gara ada redemption jadi bisa diperbaiki. Terus ini ternyata guys mau hadiah umroh. Wah. Besok ya. Besok Tukang ya, tahu hadiahnya belum. Minggu depan tahajudnya dibanyakin. Iya. Ya, oke. Pesan-pesan. Besok beneran ya hadiahnya umroh. Nah ini sepuh kita guys TKD Mas Rian, gimana pesan-pesannya? Cuma beruntung sih. Low profile. Terus yang kelima ada Olaf, ternyata Kakak Aulia yang baik ini, gimana pesan-pesannya? Ayo, ya udah ya itu. Lalu yang mana dong? Oh ya. Lalu yang terakhir ada Ayu, gimana Kak? Sama kayak Rian, soalnya tadi pas awal salah terus. Oh gitu. Oke. Ayo Mas, silahkan dibagi hadiahnya. Itu. Tepuk tangan dong. Oh, ini. 3 tuh dia. 4. Enggak, kan tadi kan aku bilang bonusnya foto sama kelompok kok, karena kita foto dulu yuk. Ayo. Ayo udah nanti aja. Nanti foto ya sama kelompok. Dadah. Ya. Oke, boleh duduk. Semoga hadiah yang tidak seberapa itu bisa bermanfaat ya teman-teman. Yes. Semoga digunakan dengan baik dan benar tentunya. Sebelum mengakhiri presentasi hari ini, kami dari kelompok 4 mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman hari ini telah mengikuti presentasi kita dengan baik. Selain itu, kami juga mau berterima kasih pada teman kita, yaitu ada Yester, ada Herjun, ada Aurel yang tadi pagi sudah membantu kita menyiapkan presentasi ini karena tadi sempat nggak connect ya mic-nya ke laptop. Dan juga buat teman-teman ASIS hari ini, sumpah keren banget. Terima kasih udah membantu. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu dong. Kurang meriah nggak sih? Sekali lagi dong. Baik, kita cukupkan hari ini. Bentar ada pantun, Deng. Waduh, pantun. Apaan tuh? Oke. Ada anak singa. Apaan ya? Lupa saya. Nah,
ada anak singa baru lahir. Dok, saya. Anaknya jumlahnya 71. Walau pertemuan kita akan berakhir, tapi kalian tetap yang nomor 1. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke ya, jadi hari ini temanya apa? Topiknya? Ikatan kimia, Pak. Hah, apa? Apa topik kalian hari ini? Ikatan kimia. Ikatan kimia, oke ya. Jadi di grup sekarang itu akan saya ya masuk ya. Ya, kalian saya share screen ya. Ya, tolong dibaca artikelnya. Nanti mungkin satu boleh menyampaikan pendapatnya atau menjelaskan atau ini ya membahas apa kaitannya dengan topik hari ini. Oke, nanti yang bisa seperti biasa, raise hand, sebutkan nama sama name, gitu ya. Oke ya. Terus dijelaskan gimana menurut kalian? Ya, ikatan kimianya di mana sih gitu ya? Ya, untuk hari ini ASIS dan yang presenter silakan jawab juga, nggak masalah. Ya, silakan kalau ada yang mau mencoba gitu ya.
Ada yang mau nyoba menjawab? Ya, di sini nggak ada yang salah dengan betul ya. Jadi saya hanya ingin tahu dulu aja dari kalian. Oke, silakan sebutkan nama sama NIM-nya. Komposit bumbu yang apa? Performance. Dilihat jadi apa performanya? Lah, gimana cara ngelihat ikatan kimianya? Kan ikatan kimia itu nggak kelihatan ya. Logikanya kalian lihat ikatan kimia di air nggak? Nggak bisa lihat ikatan kimianya kan? Ya, gimana? Kok tahu ada ikatan kimia gitu? Ya, tenang. Eh, ada yang tahu analisa ikatan kimianya menggunakan apa? Ya, menggunakan apa kira-kira?
Apa? Infrared. Kan. Nah, enggak, maksudnya mengonfirmasi itu ada ikatannya atau enggak, itu pakai apa? Yang kalian tahu di jurnal ini. Gimana cara mengkonfirmasi ada ikatan apa gitu? FDR, no. FDR itu hanya gugus fungsi ya. Jadi kalau kalian lihat ada uji FDR, Fourier transform infrared gitu ya, itu hanya untuk mengetahui gugus fungsinya apa. Ya OH, NH, NH2, gitu-gitu aja ya. Tapi bukan untuk mengetahui ikatan kimianya ya, belum, masih belum. Pakai apa kira-kira yang kalian lihat di buku itu? Kalau ada yang ketemu silahkan ini ya, raise hand ya. Oke, atau ada yang mau menjelaskan lagi selain temanmu tadi? Ya, selain namanya boleh, ya kalau ada yang lain. Kenapa? Ya, boleh. Ada yang mau punya jawaban lain, silakan. Bisa menerangkan dengan versinya sendiri ya. Oke ya, jadi mungkin saya buat summary aja ya. Jadi nanti kalian baca lagi ya. Ya, jadi di artikel ini gitu ya. Itu dia ingin membuat yang namanya high performance bambu komposit gitu ya. Ya, komposit itu adalah ya ini ya, semacam mixing atau blending gitu ya dengan something atau chemical gitu ya. Harapannya yang menaikkan sifat
kimia atau fisika gitu ya dari biomass atau yang lain ya. Nah, kalau di sini kan biomassnya kalian lihat adalah bambu ya. Nah, bambu selama ini itu dilaminasi atau di coating gitu ya. Itu menggunakan chemical yang based on minyak bumi gitu ya. Nah, chemical yang based on minyak bumi itu kan juga kita juga tahu sendiri ya, minyak bumi juga makin lama makin menipis gitu ya, juga kita jadikan dengan isu lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah, oleh karena itu di paper ini itu sebenarnya si authors atau penulis gitu ya, itu ingin mencari pengganti dari oil itu, adhesif gitu ya. Jadi adhesif yang based on oil itu dicarikan penggantinya yang sekiranya physical and chemical properties itu bisa sama, tapi selain non oil yang selain dari oil minyak bumi gitu ya, nah, itu dicari yang sifatnya juga ramah lingkungan, murah gitu ya, mudah dijumpai banyak gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah kitosan ya. Nah, kitosan ini apa? Kitosan ini adalah polimer gitu ya. Kalau kalian lihat di figure berapa ini? Nah, ini ya. Jadi kitosan itu seperti ini, ya figure one ini. Jadi asalnya awalnya ini ya. Oh, masih belum ya. Nah, ini ya. Nah, awalnya itu dari seperti ini. Ada macam-macam sumber kitosan itu ya. Jadi ada dari kulit udang bahkan gitu ya, cangkang kerang atau yang lain gitu ya. Kitosan tuh nggak langsung jadi kitosan gitu ya. Jadi kitosan tuh awalnya kita dapatkan dari kulit udang, cangkang kerang dan lain-lain itu bentuknya berupa kitin dulu ya. Kita akan ekstraksi atau isolasi berupa kitin dulu gitu ya. Selanjutnya dari kitin kita akan ubah menjadi kitosan dengan proses yang namanya diasetilasi gitu ya. Jadi menghilangkan gugus asetil. Nanti kalian mungkin akan belajar di semester selanjutnya gitu ya. Jadi menghilangkan gugus asetil. Ya, kalau di penelitian ini kitosan itu nggak langsung dipakai ya. Tapi masih diprotonasi gitu ya. Ya, sehingga larutan kitosannya menjadi sedikit asam gitu ya. Nah, di sini ya kira-kira penulis atau peneliti gitu ya, itu membuat komposit dengan cara seperti ini ya. Jadi bambu awalnya kalau kalian tahu bambu untuk membuat suatu semacam triplek atau ini ya, itu kan bambu nggak dalam bentuk lingkaran lagi kan ya. Bentuknya kan dia flat ya. Nah, flat diapain? Ya berarti sudah di-press gitu ya, sehingga bentuknya flat. Ya seperti ini. Jadi awalnya bambu itu di-cut seperti biasa, cutting gitu ya, di-cutting. Ya, terus habis itu setelah dibentuk papan gitu ya. Nah, itu baru papan yang dilaminasi atau diberikan tadi ya tambahan ya berupa kitosan atau yang lain. Nah, tapi di sini nggak hanya kitosan, dia mereaksikannya menggunakan macam-macam gitu ya. Tujuannya apa? Agar terbentuk yang namanya komposit bambu ya. Ini yang namanya komposit bambu kalau yang di sebelah kanan ini. Ya. Komposit bambu ini diharapkan tadi punya sifat properti fisik atau kimia yang tinggi gitu ya. Dan hampir sama atau bahkan melebihi dari yang based on adhesif yang based on oil gitu ya. Oke. Ya. Ikatan kimia itu digambarkan di figure berapa ini? Nah, ini figure 6. Ya, jadi di figure 6 ini ada gambar, ada ilustrasi. Bentar. Nah, ini ya, ini figure 6. Figure 6D. Ya, ini digambarkan berupa ilustrasi antara ini ya, bambu, lapis permukaan bambu gitu ya, dengan pelapisnya. Ya. Jadi interaksinya kira-kira seperti ini kalau digambarkan. Tadi temanmu juga mungkin sempat menjelaskan atau menambahkan gitu ya. Ada ikatan. Ikatannya ada secara umum ada 4 ya. Ada N, CN. Ya, ini kalau ini interaksi elektrostatis gitu ya. Ini ikatan C rangkap 2 dengan N dan N dengan O. Gitu ya. Kalian ingat mungkin di SMA dulu ini adalah salah satu ikatan hidrogen, betul ya?
Jadi ikatan antara N dan O itu adalah ikatan hidrogen. Betul ya? Kalau kalian masih ingat atau mungkin nanti bisa dicek di buku SMA kalian. Jadi salah satu ikatan hidrogen itu adalah O dan N. Ikatan hidrogen itu kuat atau lemah? Kuat atau lemah kira-kira? Kuat ya? Oke, berarti bisa dibayangkan ada ikatan O sama N, ikatan hidrogen, C rangkap 2 dengan N, gitu ya. N, CN gitu ya. Nah, bisa dibayangkan berarti antara coatingnya ini dengan permukaannya terjadi ikatan yang cukup kuat, gitu ya. Buktinya apa? Buktinya di figure 6A sampai C itu, yang di atasnya ini. Nah, tadi saya tanya, ujinya pakai apa? Ujinya itu menggunakan alat yang namanya XPS. Ya, XPS itu nanti akan keluar seperti itu. Keluarnya dalam bentuk apa? Keluarnya dalam bentuk ikatan atau energi ikat, gitu ya. Berapa EV-nya? Ya, seperti ini. Nanti muncul pik-pik seperti ini, gitu ya. Jadi kita akan tahu, oh ini ikatan apa, gitu ya. Oke, namanya adalah XPS. Jadi nanti kalian bisa searching apa sih, gimana cara pakai XPS, gitu ya. Di YouTube pasti ada banyak, gitu ya. Oke, ya, namanya XPS. Oke, jadi nanti kita bisa mengetahui ikatan apa aja yang ada di antara permukaan bambu dengan pengcoatingnya, gitu ya, atau coaternya itu apa. Oke, kira-kira itu ya. Jadi ini adalah salah satu aplikatif dari topik kalian ya, chemical bonding. Jadi ini pun juga masih baru, jadi jangan dikira ini sepele gitu ya. Jadi orang-orang di luar sana, khususnya di Cina ya, ini penelitiannya dari Cina gitu ya. Ini masih sangat menarik untuk mempelajari biomass yang dibuat semacam komposit seperti ini. Ya, makanya kenapa kalian perlu belajar ikatan kimia atau chemical bonding? Itu satunya hanya seperti ini. Ya. Jadi bambu ini diharapkan long life, mungkin gitu ya. Jadi tahan air, water resistant gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi seolah-olah kita bisa menggunakan bambu ini lama, gitu ya. Makanya jangan heran berapa desain bangunan pun yang sekarang juga menggunakan bambu, tapi itu bukan bambu yang nggak diapa-apain gitu ya. Jadi bambu yang dibeli itu sudah dikompositkan, sudah diolah. Makanya kalau kalian lihat bambunya bisa tahan lama, terus mengkilap dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan dicat itu sebenarnya, ya ada coating tertentu gitu ya. Oke, makanya sangat menarik. Penelitian ini baru keluar berapa bulan yang lalu, nggak lama, masih fresh gitu ya. Jadi masih hot, artinya kalau kalian pelajari, kalian ini baca artikel ini, saya berharap nanti nemu ide untuk PKM atau untuk lomba atau yang lain. Saya rasa hanya sebatas ini aja udah kalian cukup bisa menghasilkan cuan gitu ya. Hanya sekedar membuat coating gaji bambu ini aja sudah cukup untuk mengantar kalian gitu ya. Ya, saya ingatkan bambu yang sudah di coating dijual di luar, permintaan kita cukup tinggi. Ya, jadi ini kita sepele ya. Tapi Indonesia atau dari negara lain yang minta kita untuk mengekspor bambu yang sudah seperti ini, itu cukup tinggi. Tapi kita nggak bisa memenuhi ya. Saya beritahu gitu ya. Jadi dari Kementerian Industri kita banyak permintaan, tapi kita masih belum bisa, banyak orang Indonesia yang belum bisa atau belum tahu cara mengcoating. Emang sulit ini gitu ya. Jadi ini nggak sepele sebenarnya gitu ya. Oke, terlihat sepele ya, Pak, dicat aja gitu ya. Tapi nyatanya nggak seperti itu gitu ya. Ya, kalau kalian bisa melajari ini aja, saya yakin sudah cukup. Artinya, ya income itu ada, gitu ya. Ya, hanya sekedar modal bambu. Apalagi kalian tahu sendiri, bambu itu hidupnya cepat, gitu ya. Ya, artinya kalau panen pun kan nggak lama, nggak seperti pohon jati atau pohon yang lain, gitu ya, kayu-kayu yang lain. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan terkait penelitian atau terkait topik temanmu tadi? Sebelum kita akhiri kelasnya. Oke, ya ini masih menarik karena saya lihat ini baru terpublikasi di tanggal 10 Juni ya. Jadi kalau sekarang masih September rasanya masih sangat fresh. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah atau topik hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalian kalau belajar chemical bonding mungkin akan menarik gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar teoritis gitu ya. Tapi coba dilihat aplikatifnya untuk apa chemical bonding itu. Karena kalian hanya mempelajari satu subtopik aja udah bisa menghasilkan sesuatu kalau kalian kreatif gitu ya. Ya, aplikatifnya seperti itu ya. Jadi orang ini aja mempelajari juga tingkatnya udah profesor gitu ya. Jadi profesor aja masih mempelajari chemical bonding gitu ya. Jadi bukan hanya kalian, saya juga masih belajar gitu ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Ya, suatu saat mungkin kalian kalau semester depan mungkin Maret atau Februari gitu ya, ada PKM mungkin bisa menggunakan ini sebagai salah satu ide kalian. Silahkan kalau tertarik.
mendalami ini, gitu ya. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya kelas hari ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya ini bagikan. Ya, minggu depan semoga lebih menarik lagi. Hari ini cukup menarik, gitu ya. Cuma waktunya kelihatannya presenternya ini ya terlalu cepat gitu ya. Ya, jadi nggak masalah bagi saya ya. Jadi itu kan masing-masing presenter kan pembawaannya lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri kelas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.